Yang pertama, apa yang dimaksud dengan liabilitas pribadi karyawan dan dalam bentuk apa saja? Gitu. Oke, liabilitas pribadi karyawan itu adalah lebih ke arah kewajiban gitu ya, kewajiban atau tanggungan karyawan gitu kan. Baik dia misalnya tadi harus menanggung orang tua atau menanggung keluarga yang lain, adik-adik dan sebagainya begitu ya. Terus kemudian dalam bentuk apa? Biasanya lebih ke arah kewajiban finansial begitu ya, dalam bentuk kewajiban finansial yang mana dia harus biayai, termasuk juga mungkin dia punya finansial kebutuhan atau kewajiban finansial untuk dirinya sendiri seperti itu. Oke, baik, untuk pertanyaan yang kedua, apakah korelasi antara liabilitas dengan kecenderungan bertahan di perusahaan dan produktivitas karyawan? Baik, biasanya kalau kita merekrut karyawan dengan background dari keluarga yang mungkin dia punya liabilitas, dalam artian begini, punya liabilitas yang cukup tinggi, misalnya gitu, dia harus membayahi adiknya gitu ya, atau orang tuanya, biasanya dia akan lebih bertahan gitu ya, lebih bertahan di perusahaan dibandingkan dengan orang yang mungkin orang tuanya dari keluarga berada, uang sakunya cukup, mungkin 11-12 sama gajinya gitu ya, dimarahin sedikit dia, oh kok gini sih, di rumah saja dapat uang saku nggak pakai dimarahin kan gitu ya. Nah seperti itu. Nah kalau produktivitas begitu karyawan itu sudah masuk gitu ya, kalau bertahan kan tadi ya pada saat awal, tapi kalau produktivitas ketika dia sudah bekerja, biasanya liabilitas ini kalau termaintain dengan baik dia akan meningkatkan produktivitas karyawan, tetapi kalau tidak termaintain dengan baik akan justru menurunkan produktivitas karyawan seperti itu. Oke, selama ini mana yang lebih besar, dampak positif atau negatifnya? Kembali kepada dia bisa memaintain atau tidak gitu ya. Kalau saat ini mungkin dengan banyaknya pinjol gitu ya, dan anak-anak sekarang yang lebih suka mungkin gaya hidup yang lebih hedon gitu ya. Nah itu kembalilah saat ini mungkin banyak negatifnya, tetapi ya ini adalah peran HR untuk memberikan edukasi supaya mereka jangan sampai seperti itulah gitu, jangan sampai muncul banyak negatifnya, kalau bisa muncul banyak positifnya gitu kan. Mungkin ya dia punya kewajiban misalnya, oh iya ada loh hutang itu yang produktif, misalnya untuk bangun rumah gitu kan, untuk beli rumah, untuk disewakan kembali, nah seperti itu. Oke, apa saja dampak yang terjadi bagi perusahaan jika liabilitas pribadi karyawan tidak terkontrol dengan baik? Ya tadi ya, kalau tidak terkontrol dengan baik biasanya produktivitas turun gitu ya, produktivitas turun mungkin karena dia merasa begini, oh gaji yang saya dapatkan itu habis untuk membayar hutang, bahkan mungkin masih kurang gitu ya, nggak cukup gitu ya, harus berhutang lagi dan sebagainya. Nah kalau seperti itu yang terjadi akan menjadi kayak lingkaran setan gitu ya, akhirnya dia juga kerja malas-malasan, ngapain lu nggak merasakan dapat hasilnya seperti itu. Oke, bagaimana cara mencegah terjadinya dampak negatif tersebut? Baik, mungkin peran HR adalah banyak memberikan edukasi, mungkin sekarang juga sudah banyak ya kayak kegiatan literasi gitu kan, baik itu financial planning dan sebagainya mulai diajarkan. Begini loh, mungkin kalau dari penghasilan bagaimana cara membaginya, mungkin untuk karyawan-karyawan baru ya gitu. Kita kasihkan edukasi, misalnya kalau kamu butuh motor, ya beli motor yang secukupnya saja, tidak perlu berlebihan kan begitu ya. Seperti itu ya, lebih ke arah edukasi. Oke, bagaimana peran HR agar liabilitas karyawan tidak mengganggu produktivitas kerjanya? Ya, itu tadi perannya adalah memberikan edukasi, dan yang kedua adalah fungsi kontrol gitu ya. Fungsi kontrol kalau memang ada, biasanya kan kalau dari KTA atau apa gitu ada yang meminta konfirmasi, benar gak sih karyawan tetap dan sebagainya, mungkin kita bisa cek dulu sebelum memberikan konfirmasi dia punya hutang berapa gitu ya. Terus kemudian dan juga fungsi konseling, kalau memang ternyata sudah terlanjur ada masalah ya kita mungkin bantu konseling karyawannya gitu ya, bagaimana sih sebetulnya apa yang terjadi kok sampai seperti ini, begitu lebih kan. Oke, baik, terima kasih atas waktunya. Semoga ilmu yang disampaikan bisa bermanfaat bagi para penonton yang ada di YouTube-nya MSI. Baik, terima kasih. Selamat pagi. Selamat pagi.